Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang integrasi ilmu dalam konsep berpikir. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Di antaranya ada Alivia Puspa, kemudian Aulia Deriska, kemudian ada Farhan Ferizal, kemudian ada Isma Khairunisa, kemudian ada Salsabila Tiara Putri, dan ada Rizky Amalia Salsabila. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke materinya aja ya teman-teman. Semoga kita dapat belajar bersama-sama dan mendapat berkah dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu arti dari integrasi. Nah, secara bahasa, integrasi berarti penyatuan untuk menjadikan satu kesatuan yang utuh menurut Purdoswinto pada tahun 1986. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, integrasi diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat pada tahun 1989. Kata kesatuan mengisyaratkan berbagai macam elemen yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang mengalami suatu proses pembauran, di mana ketika pembauran telah mencapai suatu masa perhimpunan, maka gejala perubahan yang ada disebut dengan integrasi. Nah, berarti dapat kita artikan bahwa integrasi adalah penyatuan antara satu objek dengan objek lainnya, atau dengan bahasa lainnya dapat kita katakan sebagai menghubungkan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih, di mana integrasi juga dapat kita katakan dengan menghubungkan sekaligus menyatukan antara dua hal atau lebih dalam materi pemikiran atau pendekatan. Nah, jadi setiap kajian ilmu pengetahuan harus menghubungkan, mengaitkan, bahkan jika memungkinkan menyatukan antara apa yang selama ini kita kenal dengan ilmu agama dengan ilmu umum melalui trialektika, di antaranya tradisi teks atau hadarat an-nas, kemudian tradisi akademik hadarat ilmi, dan tradisi etik kritis atau hadarat falsafah. Selanjutnya, menurut M. Naifur Rafiq dalam jurnal Falsafah berjudul Integrasi Ilmu Agama dan Sains dalam Praktisi Pendidikan halaman 129. Integrasi ilmu adalah suatu upaya umat Islam untuk tidak tenggelam dalam dikotomi ilmu. Dikotomi ilmu adalah suatu penyakit yang harus disingkirkan karena akan menyebabkan masuknya faham-faham sekuler ke tubuh umat Islam. Tidak akan dapat diharapkan kebangkitan umat Islam jika penyakit yang menggerogoti umat Islam ini tidak jika segera dihilangkan. Dengan menganut paham dikotomi ilmu, maka umat Islam akan selalu terbawa dan terseret ke dalam paham sekularisme yang menyesatkan. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fisabilillah. Hadis riwayat Dailami. Dalam hadis lain, beliau menyatakan, barang siapa yang menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, integrasi ilmu agama. Integrasi ilmu agama dan umum hakikatnya adalah usaha menggabungkan atau menyatupadukan ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu-ilmu pada kedua bidang tersebut. Integrasi kedua ilmu tersebut merupakan sebuah keniscayaan tidak hanya untuk kebaikan umat Islam, tetapi bagi peradaban umat manusia seluruhnya. Karena dengan integrasi ilmu akan jelas arahnya, yakni mempunyai ruh yang jelas untuk selalu mengabdi pada hal-hal kemanusiaan dan kebajikan jagat raya, bukan malah menjadi alat dehumanisasi
eksploitasi, dan destruksi alam. Nilai-nilai itu tidak bisa tercapai bila dikotomi ilmu masih ada seperti yang terjadi pada saat ini. Prinsip utama dalam integrasi ilmu adalah tauhid, yaitu memahami ilmu yang berasal dari Allah dan wahyu Allah dengan mempelajari ilmu tauhid, yaitu ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifat para utusannya yang terdiri dari sifat yang wajib, sifat jaiz, dan sifat yang mustahil. Selain dari itu, juga menerangkan segala yang memungkinkan dan dapat diterima oleh akal untuk menjadikan bukti dan dalil, dengan dibantu oleh masalah sam'iyat agar dapat mempercayai dalil itu dengan yakin tanpa keraguan di hati. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza qila nshuzu fanshuzu farfa illahul lazina amanu minkum walazina utal ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Konsep berpikir dalam Al-Quran, definisi yang paling umum dari berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks, atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Konsep berpikir dalam Al-Quran sebagai aktivitas yang mampu menghantarkan manusia pada keimanan dan kesesatan, yaitu batil. Nah, terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada at-tajakur. At-tajakur yang artinya mengingat. Kita itu mengingat tentang hal-hal yang baru dan mengingat tentang keburukan seseorang. Nah, kita bagaimana bisa mengingat sesuatu dengan memori kita, konsentrasi, bisa berpikir, bisa mengingat, serta mengingat hal-hal yang baru agar kita mampu mengerti dan memahami segala sesuatu kehidupan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Al-tafakkur. Istilah al-tafakkur berasal dari kata fakaro yang berarti kekuatan atau daya yang mengantar kepada ilmu. Dengan kata lain, bahwa tafakkur adalah proses menggunakan daya akal atau akal untuk menemukan ilmu pengetahuan. Istilah fikr memiliki beberapa makna yang berdekatan. Di antaranya ialah al-tafakkur, al-tadakur, al-tadabbur, nazar, ta'ammul, i'tibar, dan istibsor. Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa tafakur adalah proses memahami kebenaran suatu perintah antara yang baik, al-khair, dan yang buruk, al-sor, untuk mengambil manfaat dari yang baik-baik serta bahaya dari suatu keburukan.
Selanjutnya ada al-tadabbur. Tadabbur merupakan istilah yang datang dari bahasa Arab. Istilah tadabbur merupakan bentuk derivasi dari kata dasar dabaro yang artinya melihat apa yang terjadi di balik suatu masalah. Selain itu, kata tersebut juga memiliki makna leksikal, menyuruh, al-amr memerintahkan, wala. Dari kata dasar dabaro juga menurunkan istilah lain yaitu al-tadbir yang berarti memikirkan, al-tafkir, apa yang ada di balik sesuatu. Selain itu didapatkan juga istilah al-tadbir yang artinya membebaskan budak dari keterbelakangan atau terbebasnya seorang budak dari perbudakan setelah kematian tuannya. Selanjutnya ada metode berpikir. Metode berpikir adalah cara yang ditempuh akal dalam usaha menghasilkan pemikiran. Cara berpikir adalah cara yang dituntut dalam pengkajian suatu objek baik material maupun non-material. Cara berpikir juga meliputi sarana untuk mencapai sesuatu. Cara berpikir bisa bermacam-macam, berbeda-beda, berubah-ubah, dan jumlahnya bisa banyak. Metode berpikir umumnya ada 3, yaitu metode rasional, metode ilmiah, dan logika. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Ontologi adalah bagian filsafat yang paling umum atau merupakan bagian dari metafisika, dan metafisika merupakan salah satu bab dari filsafat. Ditinjau dari ontologi, ilmu membatasi diri pada kajian yang bersifat empiris. Objek penelaah ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Selanjutnya adalah epistemologi, membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan. Hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar? Apa yang disebut kebenaran dan apa kriterianya? Jadi, yang menjadi landasan dalam tataran epistemologi ini adalah proses apa yang memungkinkan mendapatkan pengetahuan, logika, etika, dan estetika. Dan yang terakhir adalah aksiologi. Apakah kegunaan ilmu itu bagi kita? Tak dapat dipungkiri bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia dalam memberantas berbagai termasuk penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang duka. Namun, apakah hal itu selalu demikian? Ilmu selalu merupakan berkat dan penyelamat bagi manusia. Dan selanjutnya membahas tentang integrasi tauhid dalam konsep berpikir yang sistematis dan komprehensif. 1. Iman sebagai landasan ilmu pengetahuan. 2. Dimensi esensi perdebatan tauhid dan membutuhkan manusia berilmu. Selain mengetahui landasan dan sumber ilmu, perlu juga memahami dimensi dan prinsip-prinsip tauhid, karena sifat dari pernyataan tauhid mengakui akan kebenaran sebagaimana pernyataan syahadat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dalam rangka membangun peradaban manusia berilmu yang beresensi tauhid, Al-Faruqi menekankan 2 dimensi penting dalam tauhid, yaitu dimensi metodologis dan dimensi kontentual. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulannya adalah berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses perjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Metode berpikir adalah cara yang ditempuh akal dalam usaha menghasilkan pemikiran. Artinya, knowledge yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari 2 suku kata, yaitu kata ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Menurut bahasa, berasal dari bahasa Yunani. Kata ontologi berasal dari ontos yang berarti berada atau yang ada. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu logika, artinya pengetahuan, dan epistemologi artinya tentang pengetahuan. Jadi pengertian etimologi tersebut, maka dapatkanlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Dan kata aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditimbau dengan kata logos berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori.